Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan untuk materi perkuliahan kita terkait dengan beberapa hal yang belum saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan prosedur pendaftaran perkara. Baru kemudian nanti akan saya jelaskan terkait dengan tahap pralitigasi ya, bisa sebelum mengajukan gugatan di Petun maupun setelah gugatan diajukan gugatan di Petun atau tahap litigasi. Nanti akan saya jelaskan dalam podcast tersendiri. Baru kemudian terakhir adalah terkait dengan upaya hukum ya yang ditempuh di Petun itu apa saja. Nah, yang pertama, ini saya akan mulai terkait dengan prosedur pendaftaran perkara. Secara garis besar, prosedur pendaftaran perkara di Petun, baik itu perkara gugatan maupun perkara permohonan, sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan ya di semester di materi sebelum UTS, bahwa kalau dulu tuh kalau pengajuan perkara itu di Petun itu hanya dalam bentuk formatnya untuk gugatan, tapi setelah hadirnya Undang-Undang 30 tahun 2014 itu bisa diajukan permohonan. Yang pertama dalam hal permohonan uji penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Yang kedua dalam hal permohonan jika TUN fiktif positif. Nah, jadi kalau sekarang tuh prosedur pendaftarannya perkara, baik itu perkara gugatan maupun perkara permohonan, itu secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 3 fase atau 3 tahapan. Yang pertama adalah fase pendaftaran, kemudian yang kedua ada fase penelitian administrasi, dan juga yang terakhir adalah fase registrasi. Nah, dimulai dari fase yang pertama, yaitu fase pendaftaran ya. Nah, di fase ini sebelum gugatan atau permohonan diajukan ke Petun itu dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemana pendaftarannya? Itu dilakukan di bagian kepanitraan Petun setempat ya. Atau bisa juga diajukan secara elektronis atau menggunakan pendaftaran gugatan online ya, karena perkembangan sekarang itu sudah pengadilan sebagian sudah banyak yang menerapkan secara online, baik itu bentuk pengadilannya atau e-courtnya maupun dalam pengajuan perkara itu bisa dilakukan secara online, termasuk dalam penghitungan biaya bandar perkara itu juga bisa dilakukan secara online ya. Nah, di saat fase pendaftaran itu tadi, nah itu baik penggugat maupun pemohon itu wajib untuk melakukan pemberkasan ya. Jadi beberapa dokumen pendaftaran yang harus diserahkan kepada kepanitraan Petun. Yang pertama adalah tentu saja surat gugatan atau surat permohonan yang sudah dibuat secara tertulis atau hard copy, dan juga diserahkan dokumen elektroniknya yang berisi soft copy gugatan atau permohonan. Jadi 2 yang diserahkan, hard copy dan soft copy-nya. Kemudian yang kedua, yang terpenting ini adalah fotokopi objek sengketa ya. Jadi objek sengketa apa yang disengketakan antara penggugat atau pemohon dengan pejabat pemerintahan. Nah, misalnya terkait dengan SK kepegawaian atau terkait dengan SHM bangunan atau lokasi tertentu. Nah, itu wajib objek sengketakan tersebut yang sudah diputuskan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang merugikan si penggugat atau pemohon itu di fotokopi ya. Kalau misalnya perkaranya itu adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya tanah atau rumah yang dimiliki oleh sekelompok warga kemudian digusur untuk membangun jalan tol. Nah, dalam perkara tersebut pihak penggugat kalau mau mengajukan gugatan di Petun itu wajib melampirkan fotokopi penetapan lokasi yang menjadi objek gugatan. Jadi lokasi mana yang mau dialihkan untuk membangun jalan tol, nah itu di fotokopi penetapan lokasinya kemudian diserahkan ya sebagai bentuk dokumen pendaftaran kalau ingin diajukan gugatan di Petun. Atau bisa juga diserahkan untuk alat bukti surat ya. Di alat bukti surat yang membuktikan bahwa si pemohon di lokasi tanah tersebut itu merupakan pihak yang berhak ya, atau punya SHM atas tanah di situ, kemudian bisa difotokopi dan diserahkan sebagai bagian dari dokumen pendaftaran. Nah, yang ketiga adalah bila mana si penggugat atau pemohon ini merupakan perseorangan atau individu yang diwakili oleh kuasa, maka di berkas yang disampaikan oleh kepanitraan itu wajib diuraikan tentang identitas penggugat atau pemohon itu siapa ya. Jadi siapa yang menggugat di situ atau siapa yang bersengketa, dijelaskan identitasnya terlebih dahulu, siapa yang menggugat, WNI mana, tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, dan kemudian baru disertai dengan identitas kuasa penggugat atau kuasa pemohon dengan dilampirkan surat kuasa khusus atau kartu anggota advokat yang mendampingi penggugat atau pemohon itu tadi di fotokopi kemudian ikut dilampirkan sebagai dokumen yang diserahkan ke kepanitraan. Yang selanjutnya adalah bila mana yang menggugat atau si pemohon itu tadi bentuknya bukan perseorangan atau WNI, bentuknya badan hukum, maka yang disebutkan perlu diuraikan di situ. Yang pertama adalah identitas individu atau siapa yang mewakili kepentingan badan hukum yang menjadi pihak penggugat itu tadi ya. Jadi misalnya dia mewakili kepentingan badan hukum itu fungsi di dalam perusahaan itu adalah sebagai komisaris atau direktur, maka di situ dijelaskan dia berwenang dalam hal apa, kok bisa mewakili kepentingan perseroan atau kepentingan perusahaan yang
menggugat itu tadi. Nah, selain itu, jika si individu yang mewakili badan hukum ini tadi kemudian memberi kuasa kepada pihak lain, maka juga turut disebutkan identitas kuasa yang sama juga dengan jika yang memohon perseorangan. Jadi dijelaskan dulu identitas individunya, kemudian baru dijelaskan identitas kuasa hukumnya, baik itu melampirkan surat kuasa khusus maupun melampirkan fotokopi kartu anggota advokat yang bersangkutan. Nah, selain itu, kalau ini berhubungan dengan badan hukum, juga dilampirkan adanya fotokopi akta pendirian atau ADART ya, terkait dengan perusahaan yang diwakili tersebut. Juga bisa juga disertai dengan fotokopi pengesahan dari Kemenkumham tentang pengesahan badan hukum atau perseroan yang diwakili. Nah, itu bedanya badan hukum dengan WNI. Jadi kalau badan hukum selain identitas yang mewakili, kemudian identitas kuasa dibuktikan dengan surat kuasa khusus maupun fotokopi kartu anggota advokat, yang juga perlunya dilampirkan fotokopi akta pendirian atau ADART dari perusahaan yang diwakili. Nah, jika yang diwakili itu bentuknya dari sebuah instansi ya, instansi pemerintah, maka perlu juga disertakan peraturan perundang-undangan tentang terkait dengan pembentukan instansi tersebut. Misalnya yang menggugat adalah Dinas Kependidikan, maka perlu juga dilampirkan adanya fotokopi peraturan perundang-undangan yang mendasari dibentuknya Dinas Kependidikan tersebut. Nah, itu jika yang menggugat adalah instansi pemerintah. Nah, selanjutnya, kalau itu dalam hal pendaftaran perkara permohonannya, tadi kan gugatan, setidaknya dalam pendaftaran permohonan itu yang pertama wajib diserahkan adalah bukti yang kaitannya dengan identitas pemohon, di fotokopi KTP atau identitas diri yang lain, misalnya SIM jika pemohon itu perorangan. Jika pemohon itu merupakan badan hukum, maka juga wajib dilampiri oleh fotokopi akta pendirian dari badan hukum yang bersangkutan maupun anggaran dasar, serta juga fotokopi pengesahan dan pengesahan badan hukum tersebut dari Kemenkumham. Nah, itu juga fotokopi ADART ya. Kemudian juga sama, jika itu merupakan instansi pemerintahan, maka juga wajib dilampirkan peraturan perundang-undangan terkait yang mendasari dibentuknya instansi pemerintahan tersebut. Nah, yang pertama jadi dilampirkan secara lengkap identitas pemohonnya, bukti-buktinya, fotokopinya. Yang kedua adalah dilampirkan bukti surat atau tulisan yang kaitannya dengan permohonan yang sudah diterima secara lengkap oleh termohon. Nah, misalnya dalam hal contohnya misalnya di dalam, saya ambil contoh dinas penanaman modal ya. Nah, itu ada perorangan yang meminta izin ya untuk keluarnya beroperasinya pabrik, di mana dia mewakili dari sebuah perusahaan, yang kemudian izin tersebut dikeluarkan oleh dinas penanaman modal, izin usaha ya bentuknya. Nah, kemudian si individu yang mewakili ini tadi tidak terima, maka bisa melakukan upaya administratif sebelum diajukan gugatan ke petun. Atau misalnya jika izin tersebut sampai belum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ya di dinas penanaman modal tersebut, maka si pemohon tadi bisa mengajukan permohonan ya secara tertulis agar KTUN yang diminta atau izin yang diminta itu segera dikeluarkan oleh pihak termohon, pihak di dinas penanaman modal ini tadi. Nah, jika sampai batas waktu, jika peraturan perundang-undangan yang mendasari, misalnya kalau kita melihat peraturan tentang pemberian izin usaha ya sebuah perusahaan tidak ditentukan, maka berdasarkan pasal 353 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dalam tenggang waktu 10 hari itu wajib dikeluarkan izin yang diminta oleh orang yang mewakili perusahaan tersebut. Nah, permohonan yang sudah diterima secara lengkap oleh termohon ini tadi, yang bentuknya surat maupun tulisan, nah itulah yang kemudian harus dilampirkan sebagai dokumen pada saat pendaftaran perkara. Nah, itu tadi yang saya maksud sebagai bukti surat atau tulisan yang kaitannya dengan permohonan yang sudah diterima secara lengkap oleh termohon. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan daftar calon saksi atau ahli. Dalam hal si pemohon ini kemudian dalam persidangan itu akan mengajukan saksi atau ahli tertentu. Nah, itu disebutkan juga siapa saja daftarnya ya calon yang akan maju sebagai saksi atau ahli di dalam pemeriksaan perkara. Kemudian yang keempat adalah daftar bukti-bukti lain yang isinya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang jika dipandang perlu, karena memang sistemnya sekarang sudah dialihkan ke online semua otomatis. Dokumen-dokumen yang sifatnya hard copy juga harus dilampirkan juga bentuk soft copy-nya ya. Nah, dalam fase pendaftaran tersebut itu diterima oleh petugas meja pertama ya. Jadi dicek dulu dalam daftar periksa terkait dengan sudah lengkap atau belum nih secara formal berkas-berkas administrasi yang akan digunakan untuk mendaftarkan perkara gugatan maupun permohonan. Nah, jika sudah selesai diperiksa, maka berkasnya kemudian dilanjutkan atau diteruskan kepada panitera muda perkara ya, untuk menyatakan bahwa berkas ini kemudian sudah lengkap atau belum. Nah, saat dilakukan
pengecekan kelengkapan berkas perkara oleh panitera maupun panitera muda tadi, nah otomatis fase atau tahap yang semula itu adalah pendaftaran gugatan atau permohonan itu sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu fase penelitian administrasi. Jadi kalau sudah sampai di panitera muda perkara untuk diperiksa, nah itu sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu fase penelitian administrasi. Nah di fase kedua ini, fase penelitian administrasi oleh panitera muda, nah itu dicek kembali apakah berkas-berkas yang digunakan untuk mendaftarkan gugatan atau permohonan itu sudah lengkap atau belum. Nah jika di fase ini kemudian ditemukan bahwa cara-cara dokumen yang diperlukan ternyata masih ada yang belum lengkap, nah kalau ada yang belum lengkap maka kemudian dicek kembali apa saja yang berkas kelengkapan apa saja yang kiranya kurang atau kiranya dibutuhkan atau diwajibkan oleh pemohon atau penggugat ini tadi. Nah kemudian dokumen yang kiranya masih perlu dilengkapi kemudian di list ya apa saja, nah kemudian dikembalikan pada petugas pendaftaran gugatan. Jadi dikembalikan ke yang menerima pertama dengan catatan-catatan yang sudah di list itu tadi terkait dengan dokumen apa yang belum dilengkapi. Misalnya si penggugat ini lupa menyertakan surat kuasa yang mendampingi dirinya, maka perlu untuk dilengkapi ini surat kuasa khusus dari advokat yang melindungi kepentingannya ini, kemudian dikembalikan dan harus diserahkan kembali. Nah dalam hal pendaftaran perkara permohonan ya kalau tadi gugatan, nah jika ada dokumen-dokumen yang belum lengkap, itu panitera pengadilan juga sama, dia memberitahukan kepada pemohon apa saja nih yang harus dipenuhi kelengkapan pemohon. Misalnya yang tadi bukti surat atau tulisan terkait dengan permohonan yang diterima lengkap oleh termohon tadi belum ada, misalnya sudah mengajukan surat kepada kepala dinas penanaman modal untuk segera mengeluarkan izin yang diminta oleh badan hukum tertentu atau perseroan tertentu untuk keperluan beroperasi pabriknya, ternyata sampai batas waktu yang ditentukan belum juga dikeluarkan, maka bukti surat yang memohon kepada dinas penanaman modal ini tadi yang sudah diterima lengkap oleh termohon ini tadi itu wajib dilampirkan. Kalau belum lengkap ya harus dikembalikan kepada pemohon. Nah, jadi selambat-lambatnya kemudian selama 7 hari kerja harus sudah dilengkapi. Nah jika kelengkapan permohonan tersebut tidak dipenuhi, apa akibatnya? Akibatnya adalah permohonan tersebut otomatis tidak diregistrasi di dalam buku register perkara, serta dikembalikan kepada pemohon. Baru kemudian bila sudah dilengkapi baru bisa diajukan kembali sebagai permohonan baru yang dilengkapi dengan adanya kelengkapan permohonan. Nah, itu di fase yang kedua. Kemudian di fase yang ketiga adalah fase registrasi. Kemudian fase registrasi ini merupakan fase atau tahapan di mana berkas perkara gugatan atau permohonan ini sudah dinyatakan lengkap oleh panitera muda atau panitera. Nah, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara, tahap berikutnya adalah pihak penggugat atau pemohon kemudian diwajibkan untuk membayar terkait dengan panjar biaya perkara atau SKUM atau surat keterangan untuk membayar di bank yang ditunjuk. Jadi sekarang ini sudah semuanya adalah bekerja sama dengan bank. Jadi panjar biaya yang harus disetorkan itu penyetorannya dilakukan oleh pemohon atau penggugat ke pihak bank, sehingga tidak jangan lagi sekarang pegawai pendaftaran yang di pengadilan kemudian menerima ya secara sewenang-wenang pembayaran biaya perkara dari pihak-pihak berperkara. Jadi semuanya sudah dilakukan kerjasama dengan pihak bank ya. Jadi isi dulu slip penyetoran panjar biaya perkara, baru kemudian jika sudah divalidasi oleh pihak bank yang dilakukan kerjasama untuk membayar biaya panjar perkara tersebut, kemudian baru diserahkan kepada pemegang kas atau petugas pendaftaran gugatan untuk permohonan, kemudian untuk dicek kembali dokumen-dokumennya. Baru setelah panjar biaya itu diserahkan, maka kemudian gugatan atau permohonan yang didaftarkan ke pengadilan itu berhasil mendapatkan nomor perkara atau berhasil dilakukan registrasi. Kemudian pihak-pihak yang berperkara kemudian dipanggil untuk melakukan proses sidang berikutnya, apakah itu baik itu proses dismisal atau pemeriksaan perkara atau proses selanjutnya, proses persidangan. Nah, namun terkait dengan pembayaran panjar biaya perkara ini di sebagian pengadilan yang ini sudah berlaku secara online. Jadi membayar biaya panjar perkara melalui sebuah aplikasi yang dinamakan SKUM atau surat keterangan untuk membayar secara online. Nah, jadi si penggugat atau pemohon wajib bisa mengakses atau menggunakan aplikasi tersebut dalam kepentingan untuk membayar biaya panjar perkara. Jadi sudah sebagian pengadilan itu sudah memfasilitasi dari bagian IT-nya masing-masing untuk kemudian dibuatkan sebuah aplikasi yang memproses biaya panjar perkara ini ya, yang dinamakan SKUM. Nah, kemudian itu ya tiga fase ya di dalam prosedur pendaftaran perkara, baik itu perkara permohonan maupun perkara gugatan ini. Yaitu yang pertama ada fase pendaftaran, kemudian yang kedua ada fase penelitian administrasi, dan juga fase yang ketiga ada fase registrasi.
Nah, selanjutnya di dalam proses pemeriksaan perkara di petun atau proses persidangan di petun itu ada yang dinamakan kewajiban untuk membayar biaya perkara dan juga berperkara dengan cuma-cuma atau dalam kasus prodeo, di mana secara umum dalam konteks berperkara di pratun maupun di perkara perdata itu si penggugat atau pemohon ini memiliki kewajiban dalam membayar biaya panggilan perkara. Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari prasyarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara sebelum melangkah ke tahapan persidangan di petun. Termasuk juga di dalam hal kewajiban untuk membayar biaya perkara. Namun bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar, maka berlaku berperkara di petun secara cuma-cuma dalam kasus prodeo. Jadi kalau dalam hal si penggugat ini tidak mampu, unable ya, tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka yang bersangkutan pihak penggugat ini tadi kemudian dapat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi pihak penggugat yang unable tadi untuk membayar biaya perkara itu bisa mengajukan permohonan pada ketua pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma. Kemudian nanti kalau diterima barulah bisa berperkara secara prodeo. Tapi kalau tidak diterima atau ditolak oleh ketua pengadilan, otomatis biaya perkara tetap harus dibayarkan. Nah, terkait dengan permohonan untuk mengajukan berperkara secara cuma-cuma ini tadi, itu permohonan yang diajukan penggugat pada ketua pengadilan ini wajib melampirkan di dalamnya adalah surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Jadi dengan adanya keterangan tersebut kemudian harus bisa dibuktikan bahwa si pemohon itu benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Jadi kemudian secara yuridis negara lah yang kemudian akan menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, secara teknis operasional, kalau kalian di dalam Perma nomor 1 tahun 2014 terkait dengan tata cara atau prosedur atau mekanisme di mana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini diberikan ya kepada penerimanya. Nah, ini secara pokok mengatur tentang 3 jenis pelayanan hukum atau pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu beracara di pengadilan atau tidak mampu membayar biaya perkara itu tadi. Yang pertama adalah terkait dengan layanan pembebasan biaya perkara. Jadi secara umum dibebaskan biaya perkara selama proses persidangan bagi si pihak penggugat kalau dia memang tidak mampu. Yang kedua adalah sidang di luar gedung pengadilan. Yang ketiga adalah pos vakum pengadilan. Nah, seluruh biaya yang digunakan untuk berperkara ini tadi ya, untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan itu secara yuridis kemudian dibebankan kepada negara melalui anggaran yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung ya. Nah, selanjutnya jika si pemohon perkara prodeo ini permohonannya kemudian dikabulkan, ketua pengadilan kemudian mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara untuk si pemohon ini tadi. Sebaliknya jika permohonan prodeo ini ditolak, maka proses berperkara tetap dilakukan secara biasa. Jadi biaya perkara akan tetap dibebankan kepada pihak yang berperkara di petun. Nah, jadi permohonan pengajuan pembebasan biaya perkara ini untuk berperkara secara prodeo ini biasanya kalau di tahap persidangan itu diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan sebelum dilakukan sidang ya, atau sebelum pemeriksaan persiapan dalam perkara tun. Namun idealnya juga diajukan di dalam tahapan pendaftaran gugatan, jadi sebelum masuk ke ranah persidangan. Nah, dalam permohonan prodeo ini tadi ya, kalau kalian lihat di Perma nomor 1 tahun 2014 ternyata tidak hanya pihak penggugat atau pemohon yang diberikan hak untuk mengajukan permohonan perkara prodeo, tapi juga dimungkinkan pihak tergugat atau termohon untuk mengajukan pembebasan biaya perkara. Nah, namun dalam konteks berperkara di petun memang ini kurang relevan ya, karena bagaimanapun pihak tergugat di sini adalah merupakan organ pemerintahan yang dia merupakan representasi atau personifikasi negara, sehingga ya juga harus di sini negara harus selalu dianggap solvable ya, harus dianggap sanggup membayar, karena tidak relevan juga kalau kemudian si tergugat atau termohon ini kemudian juga mengajukan pembebasan biaya perkara. Nah, sehingga syarat dan ketentuan pengajuan permohonan berperkara secara prodeo itu yang pertama harus diajukan secara tertulis ke ketua pengadilan melalui kepanitraan dengan melampirkan bukti-bukti tertulis yang salah satunya adalah dokumen yang isinya menerangkan bahwa si penggugat ini memang dia benar-benar tidak mampu, atau surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala dinas, baik kepala desa ya, kemudian lurah atau kepala wilayah setempat yang menyatakan secara benar bahwa pihak ini tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan tunjangan sosial. Misalnya si penggugat ini mempunyai banyak kartu ya yang menyatakan bahwa si penggugat ini menerima tunjangan sosial, misalnya kartu keluarga miskin atau Jamkesmas atau kartu beras raskin dan lain sebagainya, atau kartu BLT. Nah, itu bisa juga diajukan ya dalam bentuk surat keterangan. Nah, terkait dengan komponen-komponen biaya perkara apa saja yang dibebaskan, itu meliputi
Pertama adalah materai, kemudian biaya pemanggilan para pihak, kemudian biaya pemberitahuan isi putusan, kemudian biaya saksi, kemudian biaya eksekusi, kemudian pengadaan salinan putusan, kemudian pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan, kemudian pemberkasan maupun penjelitan perkara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk terkait dengan jasa pos vakum tadi atau layanan pos vakum pengadilan yang merupakan layanan yang dibentuk dan ada ya di setiap pengadilan tingkat pertama ya. Jadi kalau kalian ke pengadilan itu pasti ada pos vakumnya. Nah, itu merupakan untuk layanan untuk memperoleh baik itu memperoleh konsultasi atau advice hukum atau dalam hal pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai perkara yang digugat oleh penggugat ini tadi. Nah, dalam hal menerima layanan pos vakum itu pada dasarnya sama dengan persyaratan pengajuan pembebasan biaya perkara. Hanya misalnya di pengajuan perkara prodeo untuk mendapatkan biaya pembebasan perkara ini tadi ditambahkan dengan adanya surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang kemudian dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan pos vakum pengadilan apabila jika pemohon layanan pos vakum pengadilan ini tidak memiliki dokumen baik itu berupa SKTM maupun surat keterangan tunjangan sosial yang bisa diganti dengan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Nah, ini merupakan syarat-syarat di dalam menerima layanan pos vakum pengadilan. Nah, biasanya yang menyediakan lembaga pemberi layanan pos vakum pengadilan ini merupakan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga masyarakat sipil yang dia memang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyediakan jasa advokasi hukum ya, atau bisa juga bantuan hukum yang berasal dari perguruan tinggi. Nah, terkait dengan pos vakum pengadilan ini, layanan yang diberikan itu dalam hal yang pertama adalah pemberian informasi, baik itu konsultasi maupun advice hukum. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk membuat dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan, misalnya membuat surat gugatan atau surat kuasa. Nah, itu dilayani oleh pos vakum. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan informasi tentang daftar organisasi bantuan hukum. Jadi si penggugat yang berperkara secara prodeo yang tidak mampu membayar jasa advokat ini tadi dapat meminta daftar mana saja yang masuk dalam lingkup organisasi bantuan hukum atau LBH mana saja yang menyediakan berperkara secara prodeo. Nah, itu terkait dengan biaya berperkara yang bisa dilakukan atau diwajibkan oleh penggugat untuk membayarkan selama berperkara di petun, atau bisa juga bagi yang unable bisa mengajukan biaya berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Nah, selanjutnya adalah saya akan menerangkan sedikit ya tentang surat kuasa khusus maupun kuasa insidentil, di mana setiap pihak yang berperkara itu pada dasarnya atau pada umumnya dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa kuasa. Nah, pemberian yang kemudian disertai dengan penerimaan kuasa ini sebenarnya dalam hukum perdata itu masuk dalam bagian rezim hukum perikatan. Kalau kalian buka di pasal 1792 itu punya pemberian kuasa merupakan sebuah persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan. Nah, sehingga dasar dari adanya surat kuasa, sebagian pihak itu berpendapat bahwa itu masuk dalam hukum perikatan ya, atau hubungan perikatan yang ada di dalam rezim hukum perdata antara pemberi dan penerima kuasa. Nah, namun kalau kita berbicara dalam konteks hukum acara pratun ya, atau proses perkara di pratun, sebenarnya pemberian dan penerimaan kuasa itu tidak secara rigid ya, di dalam semua kondisi itu tidak dapat dilihat hanya sebagai sesuatu yang didasari oleh hubungan keperdataan ya. Jadi ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang di situ mengatur tentang bagaimana kuasa itu diberikan dan diterima dalam lapangan hukum publik, bukan lagi masuk dalam rezim hukum perdata. Nah, sebagaimana salah satu contohnya adalah di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Kalian bisa sambil menemukannya di pasal 41 UUAP. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, di situ di ayat pertama itu disebutkan bahwa warga masyarakat ya itu dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu penerima kuasa untuk mewakili dalam prosedur administrasi pemerintahan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Nah, namun pasal ini masih menimbulkan multitafsir ya dalam perkara di petun ya, karena tidak dijelaskan lebih lanjut terkait dengan penjelasan pasal 41 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, apakah yang dimaksud prosedur administrasi pemerintahan ini sudah masuk dalam proses berperkara di pratun atau belum, atau masih dalam tahapan di luar pratun, misalnya upaya administratif. Jadi tidak masih multitafsir. Nah, ketentuan lain ya yang mengisyaratkan bahwa jika hubungan antara pemberi dan penerima kuasa itu bukan semata-mata berada dalam ranah urusan hukum perdata, itu dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur bagaimana pihak tergugat ini diwakili dalam berperkara di pratun. Misalnya
tergugat yang digugat di peratun itu adalah seorang kepala daerah, misalnya atau bupati, atau gubernur, atau wali kota. Nah kemudian si tergugat ini tadi, kepala daerah ini tadi, memberikan kuasa kepada bagian biro hukum untuk mewakili kepentingannya beracara di petun. Nah otomatis pemberian kuasa ini bukan lagi berada di dalam ranah rezim hukum perdata, melainkan sudah masuk di dalam ranah bagian hukum publik, karena secara tugas dan fungsi bagian biro hukum secara fungsional memang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait ya dalam hal untuk menerima kuasa dari pejabat pemerintahan jika digugat atau jika berperkara di PT UN. Nah hal yang sama juga berlaku ya misalnya dalam penanganan perkara TUN ya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ya, baik itu di provinsi, kabupaten atau kota. Nah itu juga dilaksanakan oleh biro hukum ya apabila kaitannya dengan gugatan terhadap misalnya keputusan presiden atau keputusan menteri atau keputusan gubernur atau keputusan bupati atau wali kota. Nah itu dilaksanakan oleh biro hukum yang nantinya dia akan menelaah gugatan apa yang diajukan ya kepada pejabat pemerintahan atau kepada kepala daerah yang bersangkutan. Kemudian dia juga yang kemudian akan menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara, termasuk dalam hal menyiapkan segala sesuatunya ya, misalnya menyampaikan surat kuasa, kemudian jawaban, kemudian duplik, alat bukti, saksi dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika tidak hanya di pengadilan tingkat pertama kemudian masuk ke tingkat banding, dia juga yang harus menyatakan atau mengajukan banding, termasuk menyampaikan memori banding atau kontra memori banding. Bisa juga sampai ke tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Nah, walaupun ya tidak semua pihak tergugat yang berperkara atau digugat di TUN ini akan menggunakan bagian biro hukum dalam setiap instansi pemerintahannya. Bisa juga si penggugat ini si tergugat ini dalam prakteknya kemudian menggunakan jasa advokat profesional ya. Jadi di luar bagian biro hukum untuk membantu pengurusan dan juga penyelesaian perkara-perkara hukum di instansi pemerintahan. Jadi si tergugat atau termohon ini, badan atau pejabat pemerintahan, juga memiliki pilihan akan menggunakan perwakilan internal dari instansinya atau menggunakan jasa advokat. Nah, jika dia menggunakan perwakilan internal instansinya dalam bentuk biro hukum tadi ya, maka si tergugat atau termohon ini tadi menggunakan yang namanya surat tugas tanpa materai kepada pejabat di instansi pemerintahan yang bersangkutan. Nah, apabila menggunakan yang kedua ya, maka otomatis juga harus menggunakan surat kuasa kepada advokat. Nah, mengapa kalau menggunakan biro hukum tadi kok penyebutan surat tugas bukan surat kuasa ya, karena memang tidak relevan juga kalau dinamakan surat kuasa, karena kalau dimasuk dalam lingkup lapangan hukum publik itu biasanya kalau kuasa itu akan bertabrakan dengan peristilahan lain dalam ranah hukum administrasi, misalnya kuasa dalam menjalankan kewenangan delegasi atau mandat yang berlaku, istilahnya kuasa dalam menggunakan anggaran, misalnya dalam contoh seperti itu. Jadi akan lebih relevan jika penyebutannya adalah surat tugas yang dibebankan kepada bagian biro hukum. Nah, sehingga ya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tergugat secara prinsipal dengan bagian biro hukum atau bagian lain dari instansinya jika ada pemeriksaan perkara di petun yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan tergugat dalam perkara di pratun itu didasari atau masuk dalam lapangan ranah hukum publik ya, sehingga bagian internal ini tadi yang mewakili dalam bagian biro hukum ini tadi merupakan kuasa yang sah bagi tergugat tersebut. Nah, selanjutnya untuk surat kuasa ini tadi ya, itu harus ditandatangani oleh pihak yang memberikan kuasa sebagai bukti formal adanya afirmasi atau persetujuan antara kedua belah pihak dengan kemudian dibubuhi materai dan juga tanggalnya. Nah, sehingga surat kuasa tersebut ya harus di dalamnya itu memuat secara rinci dan juga jelas tentang hal-hal apa saja yang dikuasakan atau diterimakan kepadanya, dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara itu siapa saja, baik itu penggugat itu siapa, dan jelaskan juga tergugatnya siapa dan atau pejabat pemerintahan yang digugat itu siapa. Kemudian KTUN atau tindakan TUN, objek sengketa yang digugat, misalnya dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi ya, bisa dalam bentuk surat penetapan lokasi atau surat hak miliknya misalnya yang digugat di PT UN. Nah, kemudian selanjutnya adalah termasuk juga dijelaskan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya. Nah, itu wajib ada di surat kuasa khusus ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah bahasan kita terkait dengan kuasa insidentil. Bedanya apa kuasa
khusus dengan kuasa insidentil. Nah, kalau surat kuasa insidentil ini merupakan kuasa yang asalnya dari kalangan keluarga pihak material yang mempunyai izin ketua pengadilan untuk berperkara setelah yang bersangkutan ini mengajukan permohonan untuk beracara dengan menampilkan surat keterangan lurah atau kepala desa atau yang disamakan dengan itu, yang kemudian menyatakan hubungan kekeluargaan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Jadi yang dapat bertindak sebagai kuasa atau pemohon, wakil dari penggugat atau pemohon di pengadilan ini adalah secara umum itu adalah pihak yang memiliki hubungan keluarga saudara ya, dengan pihak material atau pihak penggugat yang bersangkutan. Pihak yang memiliki hubungan keluarga saudara atau semenda hingga derajat ketiga yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kepala desa atau lurah. Nah, ini juga berimplikasi ya terkait dengan putusan MK nomor 46 PUU ya, perkara tahun 2010 itu ya, tentang status anak di luar nikah ya. Nah, itu kan dalam putusan tersebut dikembangkan paradigma baru ya terkait dengan anak di luar nikah atau luar kawin ini, bahwa kemudian jika ada bukti hasil tes DNA ini sudah dapat diwajibkan ya hubungan waris antara si anak dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului oleh pengakuan atau pengesahan. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap perhitungan garis atau derajat kekerabatan itu tadi. Nah, di dalam prakteknya ya, kuasa insidentil ini tidak hanya kemudian menyangkut yang memiliki hubungan saudara atau kekeluargaan dengan pihak material, tapi juga kemudian berkembang karena fungsi-fungsi advokasi yang dilakukan oleh kalangan non-advokat. Jadi kemudian berkembang ya menjadi sebuah solusi atau alternatif sendiri yang kemudian disediakan oleh organisasi-organisasi yang menyediakan jasa advokasi, misalnya seperti organisasi buruh, ormas atau badan publik non negara. Itu biasanya ketika berperkara di petun itu sudah mempunyai wakil-wakil yang kemudian bisa menjadi advokat ya, menjadi penasihat hukum dalam berperkara di petun. Nah, jadi tidak hanya lembaga-lembaga bantuan hukum saja ya, termasuk kemudian berkembang juga ke lembaga-lembaga bantuan hukum yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi. Nah, itu biasanya membuka akses selebar-lebarnya terhadap keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan atau masyarakat yang membutuhkan. Sehingga di dalam jangka panjang ini perlu ya kebijakan legislasi tersendiri dalam bentuk harmonisasi yang dilakukan ya, khususnya terhadap undang-undang advokat yang sudah diberlakukan ya, sehingga bentuk harmonisasi undang-undang advokat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan advokasi oleh kalangan-kalangan non-advokat ya, baik itu melalui kuasa-kuasa insidentil maupun lembaga bantuan hukum maupun lembaga bantuan hukum yang didirikan di universitas-universitas, itu merupakan sebuah keharusan ya. Jadi memang sudah terbuka luas ya, buka lebar jalan bagi pelaksanaan fungsi advokat oleh yang bukan advokat ini tadi melalui praktik-praktik kuasa insidentil, karena memang menyesuaikan juga dengan kondisi masyarakat sekarang ya, di mana jumlah advokat ini masih belum sebanding ya dibandingkan dengan luas wilayah maupun jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum. Nah, itu sedikit tentang kuasa insidentil ya dan surat kuasa khusus. Nah, untuk materi selanjutnya terkait dengan upaya administratif akan saya jelaskan dalam podcast selanjutnya. Terima kasih untuk adik-adik mahasiswa, atensi untuk mendengarkan podcast perkuliahan kita ya.